Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul implementasi kebijakan Musrembang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surabaya. Ya, jadi alasan kami memilih Kota Surabaya sebagai objek penelitian kami ya karena ada beberapa alasan sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu bahwa penugasan kami memang di Kota Surabaya. Kemudian yang kedua bahwa kami tertarik melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi, bagaimana melihat kemajuan di Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang kalau kita lihat di datanya itu menempati posisi kedua kalau tidak salah setelah ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Ya, jadi itu salah satu hal yang membuat kami tertarik untuk bagaimana mengkaji lebih dalam perkembangan di Kota Surabaya ini dilihat daripada aspek e-government-nya. Nah, dan untuk menyempitkan ruang, setelah itu kita mencari kira-kira inovasi e-government apa yang bisa dikatakan cukup efektif, cukup berhasil, ataupun dapat diterima oleh masyarakat luas di Kota Surabaya ini. Akhirnya kami menemukan elektronik musrembang ini. Ya, kenapa kami memilih musrembang? Karena menurut kami salah satu tugas pokok ataupun tugas utama daripada lingkup pemerintahan yaitu dengan melakukan pembangunan ya, baik itu melakukan pembangunan secara fisik ataupun non fisik, itu adalah tugas pokoknya pemerintahan ya. Jadi itulah alasannya mengapa kami memilih musrembang ini ya, yang sebelumnya hanya dilakukan secara offline musrembang ya, namun di sini dilakukan secara online ya. Jadi masyarakat bisa mengusulkan ataupun memberikan masukan mengenai pembangunan di sekitarnya tanpa secara bertemu secara langsung kepada pemerintahan ya, dalam artian hanya lewat online, mungkin lewat HP ataupun perangkat elektroniknya di rumah masing-masing, itu bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan usulan-usulan mengenai pembangunan ya. Jadi saya kira seperti itu sangat efektif. Kemudian untuk bagaimana mempersempit ruang penyimpangan dalam hal good governance ya. Misalnya yang seharusnya pembangunan itu tidak terlalu sebenarnya prioritas, namun karena tidak ada usulan masyarakat yang diterima, oleh karena itu pembangunan yang tidak bersifat prioritas itu dikerjakan ya, dan melupakan pembangunan yang sifatnya sangat esensial, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang sangat membutuhkan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada penelitian ini ataupun penelitian yang kami susun yaitu bagaimana implementasi kebijakan musrembang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surabaya ya. Jadi kira-kira seperti apa penerapannya ya, apakah sudah baik ataupun sudah efektif, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Surabaya dan sebagainya dalam hal penyampaian aspirasi mengenai pembangunan tersebut ya. Kemudian kita masuk ke dalam teorinya. Jadi teori yang kami gunakan sebagai tolak ukur penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori good governance ya, teori good governance dengan teori e-government ya, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pemerintahan yang
ingin menjalankan pemerintahan yang baik, itu harus melihat bagaimana karakteristik pemerintahan yang baik itu. Kira-kira seperti apa karakteristik pemerintahan yang baik? Apakah sudah terbuka? Apakah eh, bertanggung jawab dan sebagainya? Bagaimana partisipasi daripada masyarakatnya? Nah, itu bisa dikatakan sebagai penilaian. Ya, dalam hal ini Kota Surabaya. Apakah Kota Surabaya dalam hal eh, jalannya pemerintahannya itu bisa dikatakan good government ataupun good governance, apakah bad government dan sebagainya. Nah, itu kita bisa melihat dari situ. Nah, dan untuk itu mengenai pembahasannya, mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, itu akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari kelompok 2 yang lain. Selanjutnya, mendukung koordinasi antar subjek pembangunan. Maksudnya di sini masyarakat penduduk ditempatkan sebagai pelaku pembangunan untuk mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya, menjamin hadirnya integrasi, berarti sistem pembauran di mana pembangunan tersebut bisa ditata dengan baik sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sinkronisasi. Dalam sebuah pembangunan, pemerintah mengupayakan untuk melakukan sinkronisasi percepatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi yang baik antara daerah, ruang, fungsi, waktu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terwujudnya visi misi dan program rencana pembangunan. Keterkaitan konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan, perencanaan, dan optimalisasi. Menguat pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan dan penyusunan anggaran. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efektif. Ketika pemerintah merekomendasikan perencanaan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Adapun perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah sebuah perencanaan pemerintahan melibatkan unsur masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Implementasi elektronik musrenbang di Kota Surabaya memberikan efek yang baik terhadap masyarakat dan juga jalannya pemerintahan. Karena elektronik musyawarah perencanaan pembangunan mampu membuka aspirasi. Sistem elektronik musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2009 oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai suatu konsep perencanaan pembangunan dan partisipatif untuk mampu menampung aspirasi ataupun usulan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Kemudian hal-hal yang melatar belakangi munculnya kebijakan elektronik musrenbang ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, serta tuntutan dari perkembangan zaman yang membutuhkan inovasi, efektivitas, dan berbagai kemudahan lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan sebuah hal bahwa dengan adanya sistem elektronik government, ini membuat peluang terjadinya penyimpangan dalam perencanaan penyusunan pembangunan semakin dapat diminimalkan. Karena elektronik musrenbang mampu membuka ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya. Di sisi efektivitas dan efisiensi, sistem elektronik musrenbang dapat memberikan informasi tentang usulan-usulan yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kota Surabaya dapat mengetahui perkembangan pembangunan lebih lanjut. Kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan pembangunan merupakan aspek terpenting dalam proses pembangunan di sebuah negara, dikarenakan kunci kesuksesan pembangunan sebuah negara dilihat dari proses perencanaan yang tepat dan berkualitas. Seiring dengan modernisasi yang mengedepankan pada pemanfaatan teknologi dan tetap menjamin prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
Maka dari itu hadirlah sebuah inovasi perencanaan yang berbasis teknologi informasi, yakni musrenbang, yang muncul sebagai inovasi perencanaan pembangunan berbasis IT untuk membuka partisipasi yang seluas-luasnya terhadap usulan-usulan pembangunan. Di samping itu, kehadiran musrenbang ini sebagai inovasi yang sangat efektif dan efisien agar waktu yang sebelumnya panjang dapat diproses seminimal mungkin, serta sebagai media pembelajaran bagi perencanaan pembangunan yang sangat erat dengan masyarakat, di mana masyarakat dijadikan sebagai subjek pembangunan, dengan kata lain bukan objek pembangunan.